bawa lagi sampilnya, wah untuk nanti lah itu ya ndak boleh, tetap haram. Sampilnya yang dibawa itu, yang halal itu yang sebatas dimakannya tadi. Wa kharaja dan berbeda apa al-bagi, sesuatu yang dipaksa tadi, wal adi dan sesuatu yang disediakan, wayal haku dan bertemu bihima dengan hukum keduanya, apa kullu asin tiap-tiap sesuatu yang bermaksiat bisa farihi atau menghalangi bisa fari dengan perjalanan seorang, kal abiki contohnya seperti orang yang minggat, wal mukasi dan orang yang mukas itu tidak tahu aslinya itu apa ya, ditawan apa falayakillah, maka tidak ada halal lahum bagi mereka apa aklu sayin memakan sesuatu mingdalika dari sesuatu yang diperbolehkan tadi, malam yatubu selagi belum tobat siapa mereka, wa alaihi dan atas hukum tersebut siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Tadi kan diterangkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di bawahnya tadi, walaupun itu diharamkan, dalam keadaan tertentu kan diperbolehkan. Namun perbolehan tersebut itu bagi orang-orang hamba sahaya yang minggat atau orang yang bermaksiat kepergiannya itu, maka itu tidak berlaku. Nah, itu maksudnya begitu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang pada ngumpet nih apa bahasa Indonesianya? Menyimpan. Pada menyimpan siapa orang-orang tersebut kepada sesuatu atina hukum-hukum anzala yang menurunkan siapa Allah minal kitabi dari kitabnya Allah, al-mustamili yang memuat ala na'ti Muhammadin atas sifatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum adapun yang dimaksud alladzina yaktumuna itu al-yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi dulu itu sebelum baginda Nabi ada, atau itu kan agama yang ada, itu kan Yahudi, Nasrani, umat itu yang ada. Lah itu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diterangkan di kitab-kitab tersebut, di kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, tentang baginda sudah dijelaskan secara rinci sehingga mereka itu lebih hafal tentang baginda Nabi Agung Muhammad daripada anaknya sendiri. Lah itu sifatnya begitu dulu. Tetapi ternyata banyak di antara mereka yang mereka itu menyembunyikan tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW tersebut di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka setelah nabi mereka tidak ada. Nah itu. Dan apa mereka kok menyimpan hukum-hukum ataupun keterangan tentang baginda Nabi Muhammad? Karena wayastaruna dan mengganti atau menjual siapa mereka bi dengan sifat nabi ataupun hukum Allah yang ada di kitab-kitab terdahulu, mengganti atau menukarnya samanan dengan harga qolilan yang sedikit, kenyataannya minat dunia dari dunia. Ini kita ngaji dari kecil sampai tua, perasaan belum pernah Allah itu kok nyifati hebatnya dunia, pasti hinanya dunia termasuklah ini. Maka jangan yuk kita cari, tapi jangan menjadi tujuan, sekedar kita gunakan untuk kebutuhan. Itu caranya begitu. Jadi mereka itu istilahnya menyimpan itu karena nak dijual, atau istilahnya itu mencari ganti dengan harga yang sedikit. Yahudunahu artinya mengambil siapa Yahudi kepada harga badalan sebagai ganti min salfatihim dari menipunya mereka, mengganti tulisannya itu.
Wala yadharu, dan tidak menjelaskan atau menerangkan siapa orang-orang Yahudi kepada sifat nabinya, sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaufa fautihi, karena takut tidak mendapatkan uang atau dunia, alaihim, atas mereka, takut miskin. Nah, makanya menyimpan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau tentang sifatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu begitu. Pak ketemu entah bupati entah apa, Pak ini halal Pak yo. Karena Pak bupati, ayolah halal lah, padahal hukumnya haram, lah itu tidak boleh. Nah, itu begitu. Pak ketemu Pak Lupi, Pak koncone ya kan, Pak mau ini boleh goda. Karena kawannya, boleh, padahal tidak boleh lah, itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk nanti terkena pasal ayat ini. Nah, itu seperti itu contohnya. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ulaika, adapun orang-orang yang sifatnya seperti itu, ma ya'kuluna, tidak pada makan siapa Yahudi atau alladzina tadi fi butunihim, di dalam perut mereka, ilan naro, kecuali memakan api neraka. Li'annaha, karena sesungguhnya api neraka itu mu'alahum, itu innaha, karena sesungguhnya api neraka itu ma'alahum, tempat kembalinya mereka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yukallimuhum, dan tidak akan mau berbicara hum kepada mereka siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu tidak mau berbicara kepada mereka? Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Itu padahal di hari kiamat besok atau sesudah kiamat itu kita sangat membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka sudah memalsukan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Allah tidak mau berbicara kepada mereka? Godban, karena marah alaihim, atas tingkah laku mereka ketika di dunia. Wong ayat Allah, hukumnya Allah kok diganti karena harga yang sedikit itu. Wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan atau mensucikan siapa Allah kepada mereka. Ayat haruhum artinya tidak mensucikan siapa Allah kepada mereka. Mindan sidunubi, dari kotoran dosa. Jadi dosa-dosa yang model-model seperti itu Allah tidak mau ibaratnya itu bersihin atau mengampuni. Nah, itu begitu. Salah satunya selain syirik, dosa yang setelah itu Allah tuh tidak mau, istilahnya tidak begitu ngereken. Artinya tuh sulit Allah untuk mengampuni. Ini masih bisa kalau dia kok menerangkan, akhirnya dia mau menerangkan yang sejujurnya bahwa hukumnya begitu. Tapi biasanya kan jarang terjadi. Nah, salah satu setelah syirik yaitu dosa itu tadi, menutupi kebenaran, menutupi hukum yang harusnya haram dibilang halal, yang harusnya tidak boleh dibilang boleh. Lah, orang-orang yang seperti itu kalau kok tidak mau tobat, tidak mau nerangin kepada yang lainnya, lah itu nanti yang sudah dikasih keterangan dia itu nanti menjadikan hukumnya seperti ini. Besok Allah tidak mau berbicara kepada mereka karena benci, marah, dan Allah tidak mau membersihkan dosa mereka. Padahal kata Nabi, semua dosa umat muslim atau umatnya Nabi itu besok dimaafkan. Termasuk salah satunya yang Allah tidak mau atau sulit yang seperti ini. Atau ada lagi, ilal mujahirin, atau orang-orang yang mengedengkan atau menampakkan atau membanggakan dosanya. Tengok nah, aku ketemu lonte 4 ndak apa-apa, aku judi ya ndak apa-apa, ndak yang marah lah umpama. Aku ndak puasa, tengok rokok turut dalam ndak apa-apa. Nah, itu umpama. Lah yang model-model seperti itu nanti termasuk yang golongan seperti ini. Allah malas nanti untuk ngampuninya. Kenapa kok Allah malas ngampuninya? Karena prosesnya repot. Umpama ya kan, Pak Lupi ini umpama ya kan, puasa-puasa merokok turut dalam kan. Cedul, kenapa ndak apa-apa, ndak puasa. Memang aku ndak apa-apa. Nah gitu. Nah, padahal harusnya
Kalau dia kok tadi mungkin ngumpet-ngumpet, mungkin bisa jadi nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena ada saksinya, akhirnya ruwet. Yang akhir umpama Pak Luwi sudah Luwi masuk ke surga. Ya nanti Bang Sairi ngacung, wah tidak bisa ya Allah, usul somasi. Aku tengok dia dulu tidak puasa kok, masa tidak dihukum. Nah, karena ada saksinya seperti itu, karena dia mendohirkan dosa tadi, yang akhirnya menghambat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong dosa kok bangga, itu jangan dijadikan pedoman ya. Maksudnya jangan digul-gulkan untuk bangga atas dosa. Wah aku dulu muda begini, jangan ditutup. Ya kan itu supaya tidak ada saksinya. Lah ini malah diceritakan, wah aku dulu wedoan pirang-pirang lah umpama, jangan. Nanti Allah nak ngampuni repot disomasi sama Bang Sairi, somasi sama Bang Koni. Wah ndak bisa ya Allah. Enak men wong dulu dia dosa kok. Aku saksinya kok dia cerita dewek lah umpama. Yang akhirnya menjadi seperti itu. Ya Allah berkehendak nutup aib kita, dosa kita, kok kita malah memamerkan, membanggakan kepada para makhluk, disimpan. Nah, itu ceritakanlah sama Allah sendirian. Caranya begitu. Jangan cerita sama orang. Nah, itu caranya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Siapa sih yang ibaratnya tuh suci bersih dari awal? Tidak akan mungkin, ya kan? Semuanya kita pernah punya masa lalu, tetapi masa lalu itu andaikan yang tidak baik, kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pamerkan, jangan kita banggakan kepada makhluk. Nah itu nanti repot di akhirat. Nah, justru minta Allah untuk menutup aib kita, dosa kita. Lah kita sambutlah masa depan dengan semakin baik, semakin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus orang-orang seperti itu tadi, selain Allah itu marah besar dan Allah itu tidak mau mengampuni dosanya, walahum, dan bagi mereka yang sifatnya seperti itu tadi adapun siksa alimun yang sangat pedih. Aimu alamun artinya itu yang disakitkan, yang sangat disakitkan. Wa adapun siksa yang sangat sakitnya itu an-naru, neraka. Ulaika alladziina istarau ad-dhalalata bil huda wal adaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq la fi shiqaqin ba'id bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi la fi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulaika alladzina istarau ad-dhalalata, sadaqallahu